Haleluya, shalom, selamat siang semua teman-teman anak-anak muda, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Pasti luar biasa, amin. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tos dulu kiri kanan, yuk sama-sama bilang gini, hari ini kamu pasti diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kamu pasti diberkati Tuhan, haleluya. Saya percaya anak-anak muda, GBI, RKD dan Mogot anak-anak muda yang luar biasa, amin. Dan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat segala anugerah. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang kami alami sampai hari ini. Kami sadar, kami tahu, kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami datang mencari wajah-Mu dengan rasa lapar dan haus. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Di hadirat-Mu kami percaya setiap kami yang lapar dan haus kami akan dipuaskan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang Immanuel, Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan teman-teman. Haleluya. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Katakan pada Tuhan, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari katakan Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, amin. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, amin. Kami bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sekali lagi katakan Bapakku datang untuk menyembah.
Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besar. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, Immanuel, Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau besertaku. Kami katakan
kami, Kau selalu ada dalam kami, Yesus Tuhan. Oh, Shandarala borebera barala barala, era Shandarabo, Uriandarala barala 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 barala, Oria Shandarabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau harapan kami, Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, Kau kebenaran kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab kami bagimu, pujian kami bagimu, Yesus. Oh, ekashandara boryandara la 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 la, hindandara la 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 la. Haleluya. Berebeshandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Boryashandara la boryandara bara. Haleluya. Oh, yang lala mayase. Haleluya. Kau Immanuel, Kau Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami, kemenangan kami. Oh, Shadarala marala 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 marala. Haleluya. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, mari angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, dalam setiap perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang Immanuel, selalu beserta kami Tuhan. Oh, haleluya. Immanuel, amin. Oh, Engkau Allah beserta. Yang percaya declare, katakan Immanuel, Immanuel, amin. Immanuel, haleluya. Oh, Kau beserta, Kau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta.
Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Bahkan semenjak masa muda kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mau bersorak, kami mau memuji Tuhan. Anak-anak muda yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya pengen percaya Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Halo, amin. Anak-anak muda siap memuji Tuhan? Ayo dong, kalau memuji Tuhan jangan cuma duduk di kursi, amin. Ayo yang siap memuji Tuhan, ayo maju. Saya mau tantang anak-anak muda dan mogot. Ayo, jangan malu-malu. Halo. Ayo, tarik temennya. Haleluya. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan Dia memberikan kemerdekaan, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Karena itu kita harus mengekspresikan pujian kita. Katakan amin. Katakan amin. Belum. Lagi. Ayo tarik temennya. Ayo maju gak apa-apa. Ayo maju. Siap melompat bagi Tuhan. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Yeah. Sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku. Ayo yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Ayo lambaikan dua tanganmu sama-sama katakan, come on, anak-anak muda dan mogot, haleluya, dahsyat siap melompat, katakan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus batu penjuru. Katakan dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Ayo lambaikan dua tanganmu, katakan sama-sama. Siap melompat sama-sama yuk. Bersorak, katakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia perkasa, Dia perlindungan kita, Dia menara kota kekuatan kita. Katakan amin. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus. Ayo, suaranya anak-anak muda mana, katakan, agung dan tubuh pertahanan.
Tuhan, Kau Raja pemenang. Amin. Bersorak, masukkan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah. Amin. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada yang udah lompat, tapi ada yang masih begini-gini. Saya tahu saya ada di hadapan anak-anak muda, amin. Dan bukan cuma sekedar anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Amin, amin. Siap melompat lebih lagi bagi Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan haleluya. Come on. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Ayo angkat dua tangan bersama-sama katakan. Angkat Kau yang layak tinggi. You are ready to jump. Yeah, come on. 1, 2. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Amin. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, angkat kedua tangan katakan. Angkat Kau yang layak ditinggikan. Come on, jump. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, amin. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Yuk semua tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Haleluya. Dia dahsyat, Engkau juga dahsyat, katakan amin. Dia luar biasa, Engkau juga luar biasa, katakan amin. Semua sama-sama. Ajaib Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, pemerintah selamanya. You are ready. Yesus, Kaulah ajaib Tuhan,
kemuliaan. Wow, ini kayaknya baru panas ini. Baru panas. You want more? You want more? Ini baru panas nih. Tapi janji, lompatnya lebih tinggi. Janji lompatnya lebih tinggi. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, bilang begini. Ayo bernyala lebih lagi bagi Tuhan. Bernyala lebih lagi Tuhan. Semua, semua. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Come on. Jiwa bebas terlepas. Semua. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jauh. Semua katakan. Langkah takkan berhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan ajaib nama. Angkat kedua tanganmu katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Tercela kuasamu. Nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Semua sorakan, wow! Lagi sorakan, wow! Ayo lagi katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Semua katakan. Langkah takkan berhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Suka ajaib nama. Come on, sama-sama dua tangan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu. Nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Menyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Come on semua. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia dahsyat. Oh. Semua sama-sama. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Semua. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujianmu. Naikkan pujian mujizat terjadi. Lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat. Lagi. Sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. You are ready. Mengalir kuasamu. Nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh.
senang kita. Boleh silakan duduk tepuk tangan bagi Tuhan. Tarik nafas dulu ya, nggak apa-apa ya. Setiap kali ada di hadapan anak-anak muda tuh, saya tuh greget banget gitu. 3 minggu lalu saya baru pulang dari Ambon, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman semua, ada KKR, anak-anak muda, pelajar sekota Ambon. Ada 5.000 anak-anak muda kumpul sama-sama. Saudara tahu di tengah-tengah hujan yang begitu deras banget hujannya. Tapi mereka gak mau berhenti memuji Tuhan. Wow, mereka luar biasa, mereka lompat, mereka nari di hadapan Tuhan. Dan yang paling dahsyat waktu altar call, kita pikir kalau udah hujan kan udah susah ditantangin ya altar call ya. Tapi ternyata enggak juga saudara. Itu genangan air udah tinggi di tengah-tengah lapangan. Tapi yang dahsyat mereka enggak peduli, mereka rebah, mereka tumbang, mereka cuma terima lawatan Tuhan. Dan hari itu dahsyat sekali luar biasa, ribuan anak-anak muda dilawat. Saya percaya hari-hari ini anak-anak muda Tuhan tuh sedang bekerja untuk anak-anak muda, katakan amin. Dan akan terjadi di tempat ini. Kok tepuk tangannya fales? Amin. Dan dimulai dari saudara. Dimulai dari setiap kita di tempat ini. Karena itu ayo habis-habisan lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Perbuatannya, karyanya, kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepada Engkau. Karena kami tahu apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Bahkan kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini Tuhan. Membuat kami terkagum, membuat kami tersanjung. Kami punya Allah seperti Engkau. Rekasata karala patakara labarala patasya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan pada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah Kau beri kesempatan yang
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatannya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu bagi kami Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, semua yang baik dalam hidup kami, itulah yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Sekali lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
menyembah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Benar Tuhan, ajar kami hari-hari ini semakin hari semakin bisa mengenal-Mu Tuhan. Karena kami di hari-hari ini butuh tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi dengan kami semakin hari mengenal-Mu Tuhan, Engkau betul-betul akan menunjukkan jalan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan Immanuel Tuhan. Tuhan, buka hati kami Tuhan. Agar kami benar-benar bisa memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya setiap hari Tuhan ingin berbicara kepada umat-Nya, kepada anak-anak-Nya Tuhan. Karena Dia ingin memberikan sebuah damai sejahtera buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah ini. Kami begitu merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini hadir bersama kami. Tuhan hari ini bersama kami semua, mendampingi kami Tuhan. Dia memeluk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-Mu hanya sebagai messenger-Mu Tuhan. Tuntun anak-Mu Tuhan, urapin bibir mulut anak-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan bisa memberikan rema kepada anak muda di tempat ini. Dan semua akan dibuat berbuah dan bermultiplikasi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Oke, tepuk tangan luar biasa. Saya mau terima kasih buat para WL, singer, pemusik yang luar biasa siang hari ini. Oke, welcome home. Oi, kurang kenceng. Welcome home. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat para yang pro di tempat ini. Ya, hari ini saya akan berbagi sebuah tema Be fruitful and multiply. Ya, kalau diterjemahkan adalah berbuah dan bertambah banyak. Jadi hari ini saya ada bawa sesuatu nih ya. Jadi hari ini butuh 3 volunteer. Saya butuh 3 volunteer untuk bantu saya untuk sama-sama kita menghidupkan firman yang akan saya sampaikan. Oke, pertama saya mau minta tadi Kenny. Mana Kenny? Where are you Kenny? Tadi kita udah deal. Mana Kenny? Ayo Kenny, silakan. Siap-siap ke depan. Terus yang kedua saya mau panggilkan Yohanes. Yo, silakan. Ya. Ayo berdiri. Yang satu lagi saya mau cari yang kalau bisa yang mungil gitu ya, yang mungil. Mana. Oh, Willow. Ah, Willow. Ini MC saya di AGT nih. Silakan. Silakan maju. Oke. Saya mau cerita sedikit. Ada yang tahu? Ada yang tahu nih apa nih? Buah apa nih? Durian. Siapa yang suka durian di sini? Wow, pernah makan durian pakai nasi? Pernah. Pakai kecap asin pernah? Enggak pernah. Silakan coba ya. Lebih enak lagi. Durian, nasi dan kecap asin. Enggak pernah ya. Jadi hari ini apa sih hubungannya be fruitful dan multiply dengan durian? Ya, jadi hari ini saya mengajar nih anak-anak muda untuk berbisnis. Ya, berbisnis. Bisnisnya simpel sekali sih. Ya. Jadi saya kasih ilustrasi gini, nanti teman-teman saya ini yang berdiri 3 orang ini saya akan suruh jualan di tempat ini gitu ya. Jualan durian. Wah, sampai saya cari durian nih demi untuk hari ini, bayangin. Kurang gede. Karena saya tahu kalau bawa gedenya susah, jadi terpaksa saya cari miniaturnya gitu ya. Jadi nanti pura-pura ya 3 orang ini akan jualan ke teman-teman di sini. Jadi cara jualannya gini ya. Modalnya 1 kilo durian itu harganya ya murah-murah aja lah di YP ya, cuma 1.000 per kilo. Ya murah kok, 1.000 per kilo. Jadi modalnya 1.000 per kilo, tapi nanti ada jualan ya, jualannya itu adalah 2.000 per kilo. Artinya Anda dapat cuan berapa? 1.000, artinya dapat 2 kali lipat, setuju ya? Ya nanti seperti itu ya. Oke, jadi nanti kenapa saya panggil 3 orang? Karena saya ada berbeda cara jualannya. Sesuai dengan kemampuan. Jadi saya mau urutin dulu yang paling gede itu
Kenny di sini Ken. Nah, yang 5 kilo di sini. 5 kilo di sini. Yang 2 kilo cocoknya mana ya? Yohanes atau Wilo nih? Yang 2 kilo nih kira-kira nih. Oh, nggak bisa. Jadi saya lihat kayaknya Wilo 2 kilo lah, Wilo 2 kilo. Ya, yang 2 kilo di sini ya. Oke, yang 1 kilo di sini ya. Oke. Jadi nanti saya bagi tugas nih. Ya, 3 orang ini nanti akan jualan ke audiens. Terus saya juga ada bawa sesuatu lagi buat audiens juga. Wah, saya modalin ini. Ya. Wah, dikasih duit lagi nanti ya. Wah, ini enak banget ini. Ya, saya modalin nih ya. Oke, ini. Coba hitung, 10 lembar nggak? 10.000 nggak? Nah, yang kamu pegang ya. Itu berapa tuh? 4. Kayak ada yang kurang nih, ini berapa 8 ya? Itu 4. Oke, jadi terakhir, kamu pegang ya. Nanti kamu yang pegang duit nanti tugasnya jualan. Jadi teman-teman lihat tadi saya kasih duit ke siapa, kamu harus ke sana gitu ya. Ya pastikan ada 10 lembar, ada 4 lembar, ada 2 lembar ya. Oke, ingat ya teman-teman yang pegang duit nanti tolong ke sana. Oke, sekarang kita mulai ceritanya nih ya. Jadi ada cerita gini, saya seorang pengusaha, jadi penugasan nih ya, saya seorang pengusaha durian ini ya, punya durian banyak ini. Apalagi sekarang durian katanya bulan Juni lagi musim, kalau Anda ke Penang nih, wah mau saking lagi musim-musimnya nih. Jadi seorang pengusaha durian ini ceritanya nih mau memberikan penugasan nih ke 3 orang hambanya ya. Jadi yang tadi yang 5 kilo tuh, nih pegang ya, saya kasih nih. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Bentar. Nah, ini yang 2 kilo. Nah, ini yang 1 kilo nih dikasih pegangannya gitu ya. Pegang gini. Nah, gini. Oke, agak jauh dikit. Oke, gini. Oke, kita sekarang mulai baca firman-Nya sambil kita berlakon, berdrama nih. Ini drama itu ada 3 sesi. Sesi pertama itu penugasan. Jadi gini, ceritanya gini ya, kita sama baca. Yuk, kita sama baca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi tuannya itu pengusaha durian nih. Harta-hartanya adalah durian-duriannya nih. Ya, saya mempercayakan kepada mereka. Lalu yang seorang diberikan 5 talenta. Kita ganti jadi 5 durian, 5 kilo durian ya. Yang seorang lagi dikasih 2 kilo durian dan seorang lain dikasih 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kenapa tadi saya pilih Kenny? Karena saya merasa Kenny gede. 5 kilo nih kalau pegang sebentar sih gampang. Coba saya suruh dia jualan muter sampai Daan Mogot ya. Muter-muter bisa modal juga loh gitu ya. Jadi Tuhan itu juga sadar ketika dia kasih tugas. Dia lihat sesuai dengan kesanggupannya. Yang tengah ya dia lihat sanggupannya 2 kilo ya sudah. Terus dilihat dia agak cungkring dikit gitu ya. Ya sudahlah dikasih terus dibantu lagi dikasih pegangannya gitu ya. Ya Tuhan itu baik sebenarnya. Tuhan itu baik ya. Oke sampai sini nangkap ya. Ingat. Tuhan itu memberi sesuai dengan kesanggupan, lalu si Tuhan itu berangkat. Ya dong, Tuhan kan harus jalan-jalan dong. Benar gak Pak Rudi? Jalan-jalan ya, oke. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Ayo cari yang tadi. Ya, dua dulu, ayo kamu. Cepat Ken. Kita hari ini dapat jamuan kudus. Duren gitu ya. Wah.
Habisin Ken, habisin di sini, habisin Ken. Sini. Ini intinya beli di sini aja. Habisin ya, biar cepat. Borong-borong, anggaplah borong semua lah ya. Dikasih aja Ken, bonus. Oke, sekarang Ken, kamu balik terus bilang, wah beroleh 5 talenta, bawa gocengnya ke sini kan dapat 2 kali nih, bagi 2 dulu kan ada 10, beda 2, bagi 2. Wah talenta 5, ayo tepuk tangan, ya, wih dia dapat cuan 5.000. Oke, yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan ayo silakan cari yang tadi yang pegang 4 lembar. Ayo silakan. Gak boleh, pokoknya sesuai skenario kayak Will. Ini skenario nih. Nah, beli semuanya, wah laku gitu ya. Oke, ya Will silakan. Terus. Oke, Will pegang gini, bagi 2 tadi. Wah dapat 2 dong kan, dapat 2 talenta. Oke, tepuk tangan buat Willo. Yes. Sekarang, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menjemur uang tuannya. Gali mana tuh? Simpan. Ya. Oke ya, sampai di sini ya kita lihat ya tadi yang 1 talenta itu dia sembunyikan. Oke, sekarang tuannya pulang dong. Selesai dari pulang luar negeri, pulang nih tuannya nih. Ini skenario kedua nih sekarang. Scene 2, pertanggungjawaban hamba 5 talenta. Wah, datang nih tuannya. Yuk, bantu saya sama-sama baca dong. 19. Sudah? Lagi perhitungan ini ya. Oke, terus? Ya, tunjukin dong 5 talenta tuh. Oke. Terus Pak Bosnya ngomong gini, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, saya ngangkat dia dong. Ayo masuk ke dalam tim manajemen. Oke, silakan. Oke, sekarang pertanggungjawaban 2 talenta. Sama juga. Terus yuk baca lagi. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya. Tuhan, talenta yang padaku, lihat aku telah boleh 2 talenta. Udah dapat 4 nih. Oke. Sekarang tuannya ngomong lagi ya, baca baik-baik lagi. Maka kata tuannya kepadanya, yuk baca. Baik sekali perbuatanku, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selamat Willow, sekarang kamu masuk ke dalam tim manajemen saya. Wah. Ya perhatikan ayatnya, ada sesuatu Anda harus perhatikan, ada yang sama terus. Sekarang, pertanggung jawaban hamba yang 1 talenta. Oke, sama-sama kita baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, kamu baca nih. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah, dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena aku anak yang baik, aku lebihin 1.000 bonus. Oh belum. Jangan pegang duit dulu. Ya. Tadi duit dapat dari mana nih? Oh jangan diambil. Wah ini hamba, wah lebih pintar lagi nih. Nggak jualan ngambil duit hambanya nih. Wah memang pintar nih ya. Oke. Wah si tuannya. Wah ini mencuri lagi nih. Wah dihukum. Ya setuju ya kita hukum ya. Kita hukum ya. Oke. Sekarang kita baca tentang hukumannya.
Maka jawablah Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi kalau gaya ngomong gini, kamu sok tahu banget gitu ya. Apa kamu tahu gitu? Cara ngomong seperti gitu, Tuhan yang ngomong itu. Kamu emang tahu aku hamba yang jahat gitu ya. Kemudian dia ngomong lagi nih, ayat berikutnya. Karena itu, wah Tuhannya marah. Sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Cengli dong kalau seorang Tuhan, ngapain kasih yang malas, pasti kasih orang yang bisa menghasilkan. Setuju gak? Oke, sekarang ayat 28. Sebab itu, diambillah talenta itu daripadanya. Terus, diberikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ya dong, cengli dong, masa saya kasih 2 talenta, 10 talenta menghasilkan lebih banyak. Kalau investasinya kayak gitu, setuju gak? Anda mau taruh bunga yang 2% atau 10%? 10 ya, kita make sense ya logiknya. Oke lanjut. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada di padanya akan diambil daripadanya. Jadi di sini ayatnya hati-hati teman-teman. Siapa yang mempunyai artinya apa? Kalau dia punya kompetensinya, talentanya dia punyai dan dia gunakan. Maka dia diberi terus. Tapi orang yang gak menggunakan talentanya, dia males, maka tidak pernah akan diberi. Setuju? Nah, ini penting sekali buat anak-anak muda di tempat ini. Oke, saya lanjut lagi. Dan dicampakkannya lah hamba ini. Yang tidak berguna. Ya, sorry ini cerita aja yo. Ke dalam kegelapan yang paling gelap dan di sana terdapat ratap kertak gigi gitu loh. Oke, thank you. Silakan. Saya persilakan, taruh dulu. Ya, silakan duduk dulu. Ya, silakan. Ya, sambil bawa duitnya, duduk. Oke, ya, sekarang kita mulai bahas ini. Gak apa, taruh dulu, simpan dulu semuanya. Cerita belum selesai, ya. Sekarang pertanyaan saya kepada semua anak-anak muda di tempat ini. Kenapa hamba 1 talenta itu tidak bisa berbuah? Tidak berbuah kan, benar kan? Yang 5 talenta berbuah, bermultiply, benar kan? 2 kali lipat. Yang hamba 2 talenta juga berbuah. Dan dia menghasilkan 2 kali lipat kan. Be fruitful and multiply. Kenapa 1 talenta itu gak berbuah? Menurut Anda kenapa? Analisa Anda kenapa? Kalau tadi dijawab malas kan gitu kan. Tapi dibalik malas itu kenapa? Sebenarnya ada ceritanya nih. Menurut Anda, kenapa kok dia jadi malas? Tak berguna, kenapa dia jadi tak berguna dan malas? Ada yang tahu gak kenapa? Kayak sebuah pohon, kalau dia tidak bisa berbuah artinya pohon itu ada masalah, benar kan? Setuju nggak kalau pohon yang nggak bisa bertumbuh, berbuah itu ada masalah. Dan biasa itu disebabkan oleh sebuah penyakit. Setuju ya? Pohon yang kena penyakit itu nggak bisa berbuah. Setuju nggak? Kira-kira menurut Anda ini penyakit apa yang dialami oleh hamba 1 talenta ini? Penyakit apa? Yes. Dia tidak suka, cemburu. Good. Hari ini saya mau cerita ini. Penyakit hati. Penyakit hati ini sepele. Tapi kalau kita gak benahin, bisa berdampak seperti pohon tadi, tidak mampu berbuah. Jadi hari ini saya mau cerita penyakit hati ini apa sih penyakitnya? Yo tadi kamu apa? Cemburu atau iri hati. Saya akan bedah hari ini. Dampak dari penyakit iri hati. Iri hati itu menyebabkan apa? 1, menyangkali potensi dan keunikan kita itu adalah penyakit pertama, iri hati. Kalau kamu udah kena penyakit iri hati, kamu akan menyangkalin. Dan perikop tadi yang kita bahas, itu berbicara itu. Ya kan? Dia punya potensi, kan Tuhan kasih semua hartanya kan, setuju gak? Ingat gak tadi semua Tuhan tuh dari awal tuh udah kasih hartanya loh. Sesuai kemampuan dan Tuhan tuh tahu kemampuan masing-masing. Dia gak mampu kasih yang contohnya yang kurus kering kasih 5 kilo. Kasihan nanti mau turun tangga aja udah pingsan gitu loh. Nangkap maksud saya. Tuhan itu kadang-kadang baik sama hati dalam hidup kita. Tapi masalah kita adalah karena iri hati. Sehingga kita menyangkali potensi kita. Dan keunikan kita. Ingat ya, waktu saya pernah 2 bulan yang lalu saya cerita, Tuhan itu menciptakan kita itu tenunan, spesifik. Dia tahu rancangannya yang terbaik. Seringkali karena kita nggak ngerti,
penyakit iri hati masuk. Iri hati datang dari mana? Itu datang dari dosa asal. Dosa asal itu salah satu adalah kesombongan, iri hati itu saudara sepupunya. Itu saudara berikutnya, ada 7 dosa yang mematikan. Salah satu adalah iri hati, cemburu. Oke, kedua, orang yang iri hati menyebabkan apa? Perhatian dan fokusnya terbagi sehingga waktu dan energi kita terbuang sia-sia. Setuju nggak? Tadi kan dia nggak ngurusin kan. Fokusnya tadi mungkin dalam cerita tadi dia hanya fokusnya lihat minimal talenta. Wah enak banget nih 5, terus lihat 2 gitu loh. Tapi dia nggak sibuk untuk mikirin strategi, tapi dia sibuk untuk iri hati, cemburu gitu loh. Dan kita tahu salah satu ayat yang paling kita kenal, tahu cerita tentang Raja Saul. Raja Saul itu raja yang sangat luar biasa. Tapi ketika suatu saat, ketika Daud pulang dari peperangan, ada biduan-biduan yang ngomong ini ya, Saul membunuh beribu-ribu, benar ya? Daud membunuh berlaksa-laksa. Pada hari itu juga ketika Saul mendengar, penyakit iri hatinya muncul. Pada hari itu juga dia nggak fokus lagi ngurusin kerajaan. Yang dia lakukan apa? Sibuk mau membunuh Daud, kalau Anda baca, saat itu dia sibuk mau bunuh Daud terus karena cemburu. Daud dikejar-kejar gitu, bukan yang ngurus kerajaan. Fokusnya ngurusin Daud. Sampai Daud tuh lari ke Gua Adulam. Sehingga ada namanya Adulam yang pro. Itu ceritanya gitu tuh ya. Kalau Daud gak lari ke Adulam, wah gak ada Adulam yang pro nih gitu ya. Oke, terus ketiga. Orang yang iri hati menyebabkan adalah kecurigaan yang berlebihan dan menilai segala sesuatu secara negatif. Tadi ingat ketika hamba pertama datang, kan dia ngomong kan, Tuanku kejam dia bilang. Itu yang terjadi, kenapa? Karena dia sudah mulai muncul kecurigaan. Dia curiga nih, Tuhan jangan-jangan gak fair nih. Terus dia menilai segala sesuatu dengan segala negatif. Tuhan tidak adil, benar ya? Itu adalah sikap respon dari si satu talenta itu. Dia curiga gitu, berlebihan. Orang iri hati itu selalu kayak gini. Hati-hati. Ya, sudah mendenial potensi diri, perhatiannya tidak fokus, curiga terus, menilai segala sesuatu selalu negatif aja, selalu tidak adil, hati-hati. Ya, kita harusnya ingat. Dan yang paling bahaya, ini yang paling bahaya, kalau kita nggak segera beresin, iri hati itu bisa mengarah ke setiap dosa lainnya. Kain, cemburu ke Habel, apa yang dilakukan? Bunuh Habel. Yusuf, ketika dia cerita, kakaknya semua tidak senang, benar kan? Apa yang terjadi sama Yusuf? Dijual, benar ya? Dibuang. Saul, bunuh Daud. Hati-hati, iri hati kalau kalian tidak beresin, itu bisa mengarahkan ke dosa lainnya. Mengerikan. Ya. Oke, sekarang saya mau lanjut. Ini tadi saya mau cerita bahwa tadi perikop yang kita tadi lakukan bareng-bareng adalah Matius 25, 14, 30. Walaupun memang perikop bercerita tentang perumpamaan talenta, tapi hari ini saya mau sampaikan dari sudut angle yang berbeda. Belum pernah kan cerita talenta itu jadi iri hati gitu loh. Tapi memang saya dapat hikmat ini, kok berbeda ya Tuhan sampaikan hal yang berbeda ya dalam angle yang berbeda. Tapi ya kalau Tuhan sudah sampaikan, saya sampaikan. Oke, lanjut. Bagaimana proses pencegahan pencegahan iri hati? Tentunya kita mau cegah dong, jangan sampai terjadi kan, benar dong? Kalau terjadi udah susah gitu loh. Maka kita harus ada proses pencegahan. Ya, proses pencegahannya yang pertama adalah satu, menyadari bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan unik. Jangan lupa itu yang Anda harus pegang terus. Masih ingat di Mazmur? Saya bacain. Kalau bisa Mulmet tolong bantuin tampilkan lagi ayat ini. Karena ini berkali-kali harus kita selalu ingat. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang Tuhan selalu ingatkan saya kepada anak muda. Ini juga termasuk ingatkan pada diri saya. Bisa Mazmur 139 ayat 13, 14 bisa keluar Mulmet? Kalau enggak saya akan bacain. Karena saya mau teman-teman baca lagi ayat ini. Karena saya percaya firman itu adalah firman yang hidup. Kalau kita baca, maka dia akan menjadi rema dan dia akan selalu hidup dalam diri kita. Dan dia akan menjaga kita supaya tidak terjadi iri hati. Dia seperti serum, ya, seperti apa namanya yang kita
COVID itu apa namanya? Imun ya, kita harus antibody gitu loh. Yuk baca sama-sama ayat 139 ayat 4. 13 dulu. 13 dulu. Ayat 13 dulu. Saya mau ke ayat yang 139 ayat 13 dulu, baru 14. Oke, yuk baca sama-sama anak muda. 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, Tuhan yang melakukan secara tangannya. Kemudian 14. 14 mana 14? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ingat 2 ayat ini ya, teman-teman. Ya, you are made by God and you are special. Tidak ada yang rancangan Tuhan yang salah. Ingat, walaupun kelihatannya di mata dunia itu cacat. Tapi bagi Tuhan tidak ada nama kecacatan. Semua itu adalah sempurna. Dan semua itu punya rancangannya. Tugas kita adalah menemukan. Kalau kita tidak menemukan, apalagi ditambah lagi kena penyakit dosa, maka dia akan mengalami hambatan dan dia tidak bisa berbuah. Oke, satu nih, menyadari bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan unik. Oke, kedua, bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kita selama ini. Selalu bersyukur. Ya, Anda hari ini bisa duduk, bisa dengar khotbah, itu adalah sesuatu anugerah. Ada orang nggak bisa sama sekali. Setuju? Berikutnya, ini yang penting. Berhenti apa? Melakukan perbandingan. Ya, jangan banding-bandingi gitu ya. Wah, itu ada lagu, jangan lakukan itu. Ketika Anda mulai melakukan perbandingan, maka hati Anda akan mulai kena lagi. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Supaya rumput tetangga gak hijau, apa yang kita lakukan? Bukan. Jangan dimakan, makan gak sanggup. Caranya gini, kamu ke rumput tetangga, lihat rumput kamu. Benar gak? Terus rumput kamu jadi hijau gitu loh caranya. Gitu loh tipsnya ya. Oke, lanjut. Bagaimana? Kalau seandainya sudah terjadi kena penyakit, wah coach saya udah kena nih. Mungkin hari ini Tuhan tegur. Iya, saya suka membanding-bandingi gitu ya. Suka iri hati, saya udah kena nih. Jadi caranya gimana saya mau supaya saya bisa kembali lagi pulih dan supaya bisa berbuah lagi. Caranya simple ya, ikutin. 1, mau merendahkan diri gak Anda? Mau akui gak? Oke, saya mengakui hari ini saya cemburu. Saya iri hati. Akui, jangan enggak saya gak iri hati. Akui dulu. Terus kedua, buka diri kamu. Mengaku dosa. Karena iri hati itu adalah dosa. Buka diri ngaku dosa kepada Tuhan atau mentor atau kalau punya bestie. Ngaku, aduh bro gue iri hati sama ini. Gue mau pulih nih, ngaku. Terus yang ketiga, berbalik dari jalan yang salah. Ingat, kalau udah tahu jangan lakukan lagi. Karena ada ayatnya. Adalah 1 Tawarik 7:14. Yuk sama-sama kita baca. Ayat ini saya paling suka dan selalu saya ingatin kepada semua anak-anak Tuhan. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Kamu akan dipulihkan. Ya, nanti kita doa. Terakhir, kenapa kok harus ngaku dosa sih gitu kan? Malu dong gitu kan. Nah ini ayat berikutnya, kasih lagi gitu. Supaya Anda hari ini dikasih banyak antibody. Di Yakobus 5 ayat 16. Coba baca sama-sama, yuk 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sakit. Ya, harus disembuhkan. Makanya kenapa kita ngaku dosa dan kita doakan. Back dulu. Belum selesai. Tadi ceritanya belum selesai. Ayo Yohanes, mana Yohanes? Balik. Ya, ceritanya balik nih. Ceritanya sudah dia dengar kok hari ini. Si hamba satu talenta bertobat ini. Ya dong. Dia bertobat, kemudian dia datang. Terus dia ambil yang tadi dia sembunyikan. Terus dia cari. Mana tadi yang sisa satu deh. Cari. Ya, cari.
Ayo yuk segera karena saya ada di warning sama panitia waktu udah habis. Oke, ya silakan, yuk naik. Ya. Memang ayatnya tadi berhenti ya, selesai. Kenapa? Karena orang itu tidak bertobat. Tapi dalam konteks hari ini, saya membuat versi saya nggak buat firman, tapi ini untuk pengajaran ya, bukan saya tambah-tambah sendiri. Supaya teman-teman tahu, kalau orang bertobat, apa yang terjadi? Maka lalu datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu katanya ya. Katanya. 1 talenta, ya baca yo. 1 talenta Tuhan. Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh pada 1 talenta. Ya tunjukin dong, kamu dapat 2002, tunjukin doang. Oh baik banget. Ya gak apa-apa, tunjukin dong, kamu udah dapat 2 talenta nih ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama berikutnya. Tuhan akan ngomong hal yang sama, setuju gak? Apa yang kata Tuhannya? Maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, bertobat dia dan berbuah sekarang. Tepuk tangan dong buat Yohanes. Oke, yuk silakan. Ya. Jadi bagi Tuhan, dikasih 10 talenta, 5 talenta semua sama. Setuju gak? Bagi dia perkara kecil kok. Maka kenapa kamu gak usah cemburu. Bagi Tuhan tuh dia anggap tuh semua sama. Tapi Tuhan tuh baik. Dia selalu kasih sesuai potensi. Kenapa? Dia tahu tidak mau menghancurkan kita yang gak mampu. Orang yang anak kecil dikasih suatu tanggung jawab besar gak sanggup. Setuju gak? Pasti dia akan kasih sesanggup dia. Apa terjadi dengan orang 1 talenta itu sekarang? Dia udah beroleh 2 talenta kan? Sekarang kita lihat cerita tadi. Orang 2 talenta dapat berapa sekarang? Dapat 4 kan? Kan tadi ada 5, 2. Nah, sekarang kalau dia lakukan maka jadi 2 talenta. Setuju kan? Kalau 2 talenta dia lakukan lagi maka jadi 4. Maka dia akan seperti orang 5 talenta. Dia akan berkembang terus. Nangkap? Jadi hari ini apapun talenta Anda dapat. Anda merasa, saya punya kok kayak gini ya. Saya cuma kayak gini, Anda lebih hebat ya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara itu Anda melakukan talenta kamu. Dan kamu tanam gitu loh. Maka dia tidak berkembang. Apapun Tuhan kasih kepada Anda hari ini. Seperti apapun. Anda lakukan aja. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Kalau kamu lakukan, Tuhan yakin kamu akan beroleh jadi 2 talenta, yang 1 talenta. Dan dia akan bermultiplikasi terus. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada anak muda. Anda tidak ada rancangan yang salah. Yang penting jangan iri hati, jangan banding-bandingkan. Kalau kamu dikasih kerjaan apapun, kerjakan. Di kantor, dimanapun, di pelayanan. Kok saya dapat pelayan coba ngurusin bersih-bersih sih gitu. Tapi Rudi kenapa sih si itu yuk maju terus gua bersih-bersih gitu. Terus mengeluh gitu ya. Jangan. Kalau kamu dikasih bersih-bersih karena Papi Rudi tahu. Itu kemampuan kamu. Gak apa-apa, lakukanlah, buktikan. Dan kamu akan bermultiplikasi terus. Oke? Jadi terakhir saya mau sampaikan. Be fruitful and multiply. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, pemusik, saya mau doa. Tadi saya digerakkan. Maaf Papi Rudi, saya ambil waktu dikit ya. Karena saya diingatkan Tuhan untuk mendoakan. Lagu Immanuel aja, saya suka banget. Immanuel, karena Tuhan beserta kita. Immanuel, ya bikin refrennya. Nah, saya mau doa. Jika hari ini, ya anak-anak muda di tempat ini, kalau Anda habis mendengar sharing ini, Anda diingatkan Tuhan. Oh iya, saya ada iri hati. Mungkin selama ini saya iri hati. Atau Anda merasa, kok hidup saya gak berbuah sih, tidak bisa bermultiplikasi gitu loh. Kalau Anda dapat firman hari ini juga, mungkin Tuhan ingatkan sesuatu pada Anda, respon. Artinya Tuhan lagi bicara sama kalian. Jangan Anda tolak. Artinya Tuhan sangat mengasihi kalian. Kalau dia sampai bisa memberikan suatu pesan, artinya dia sedang mengasihi kamu. Dia sedang mengingatkan kamu. Karena dia lagi memulihkan kamu. Kembali seperti sebuah pohon yang mampu bermultiplikasi. Tugas kita hanya satu. Mau gak kita merendahkan hati? Merendahkan diri, bukan hati aja. Ngakui. Kalau hari ini Anda merasa orang itu adalah Anda.
Ya, jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat kiri kanan. Ini ada urusan Tuhan dengan Anda. Karena Tuhan ingin memulihkan kamu. Jangan gara-gara lihat kiri kanan lagi, banding-bandingin lagi, nggak bisa lagi nih. Kalau Anda merasa itu, bahwa Tuhan lagi tegur saya, Tuhan mau minta saya buka, mengaku dosa, karena ada saya iri hati. Angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri ke dadamu. Kau kuatkan. Saya kasih waktu. Kalau memang Anda masih belum siap atau masih belum mau merendahkan hati, Tuhan sedang menunggu. Karena Tuhan sedang mau membuat Anda kembali lagi bermultiplikasi. Tugas kita hanya simple, merendahkan hati aja, diri. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Yang sudah mengangkat tangan, mulai doa. Doa kepada Tuhan. Ngaku dosamu. Apa yang kamu iri? Iri pada siapa? Akui. Akui. Curhat kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mau mendengar isi hatimu. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang bukan Tuhan penghukum. Kalau kamu udah iri hati, cerita kepada Tuhan. Tuhan, aku iri hati sama ini. Ceritakan semuanya. Karena Tuhan mau mendengar dari surga. Dan Tuhan akan memulihkan engkau hari ini juga. Dan yang penting, jangan lakukan lagi habis ini. Tuhan ingat satu lagi. Jika hari ini di tempat ini ada orang yang lagi sakit hati. Bukan iri hati tapi sakit hati. Anda merasa tersakitin. Anda ada ribut dengan sesama teman, sesama pelayanan. Kalau orang itu juga, angkat tanganmu. Tuhan ingatin. Kalau Anda yang hari ini bukan masalah iri hati, tapi lagi disakiti hatinya. Lagi punya kebencian sama sesamanya. Tuhan minta kamu hari ini angkat tanganmu juga. Lepaskan pengampunan kepada orang itu. Engkau tidak melepaskan pengampunan itu, maka potensi kamu juga akan terhambat. Tuhan mau minta kamu ampunin dia. Karena Tuhan hari ini ingin memulihkan kamu. Tuhan ingin membuat kamu lagi berbuah dan bermultiplikasi juga. Tuhan, lihat tangan-tangan anak-anakmu ini yang mengangkat tangannya. Mereka sudah mau merendahkan diri mereka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, Engkau dari surga Tuhan. Dengar mereka, dengar isi hati mereka. Karena Tuhan hari ini juga akan memulihkan mereka Tuhan. Akan memulihkan orang-orang yang mengangkat tangan ini Tuhan. Tuhan akan kembalikan lagi sesuai dengan rancangan-Mu. Bahwa Engkau manusia dibuat untuk berbuah dan bermultiplikasi sesuai dengan firman-Mu kepada Adam. Demikian juga anak-anak temu di tempat ini. Engkau akan kembalikan lagi ke rancangan-Mu agar mereka bisa berbuah dan bermultiplikasi dan menguasai bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau akan menyertai mereka semua kemanapun mereka pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sekiranya anak-anak muda di tempat ini bisa Engkau pakai Tuhan lebih-lebih lagi. Jika ada halang-halangan, Tuhan pulihkan mereka. Agar mereka bisa dipakai untuk berbuah dan bermultiplikasi bertambah banyak. Dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam penjangkauan jiwa juga Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Kami hamba-Mu serahkan kembali semua kepadamu. Terima kasih. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu untuk menerima perjamuan kudus. Bertanda kami boleh sungguh-sungguh bersatu dengan Engkau. Karenanya saat ini kuduskan setiap daripada kami. Supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini. Sehingga setiap apa yang kami lakukan ke depan, kami sungguh-sungguh bersandarkan kepadamu saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan tolong anak-anak mudamu. Supaya mereka sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Dengan mengakui segala kesalahan dan dosa mereka. Supaya mereka bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua roti kita. Angkat roti kita tinggi-tinggi di tangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas semua pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur. Dan terima kasih buat perjamuan kudus ini yang sudah menyucikan kami, menjadikan kami menjadi baru kembali. Menjadikan kami seperti apa yang Tuhan mau. Selalu bersekutu bersama dengan Kau, berharap sepenuhnya kepadamu. Dan di dalam hidup kami yang masih muda ini, kami sungguh-sungguh berkata, Tuhan tuntun kami supaya hidup kami berkemenangan dan berbuah banyak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Oke, kita ada yang baru tahu. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apa ya? Nah, teman-teman, ada kabar gembira. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Bukan. Bukan. Nah, kita mau info bahwa kita itu namanya sudah berubah dari PPA menjadi Adulam yang Pro. Yang N-Pro nggak nih? Oke, dan yel-yel kita juga berubah. Jadi apa, Claire? Kalau kita bilang Adulam yang N-Pro, Jawabnya adalah fearless and fruitful. strong together. Ulangin. Ulang ya, ulang. Ulang. Ayo dong teman-teman yang ikut kemarin. Ayo dong. Ayo dong, pelayan. Oke, kalau kita bilang Adulam yang N-Pro, jawabnya faithful, Fearless and fruitful, fruitful. strong together. Bisa ya? Coba cek ombak nih, cek ombak. Oke, Cek mulai ya. ombak. Ayo, Kak. Adulam yang N-Pro. Sekali lagi. Sekali lagi ya, Oke. sekali lagi. Lagi, Claire. 3, 2, Adulam. 1. Oke. Adulam yang N-Pro. Faithful, fearless, Fruitful. strong together. Yeay. Jadi ingat-ingat teman-teman, bukan PPA Back Bonus lagi ya, udah ganti. Jadi Adulam yang N-Pro. Oke, kita mau mengucap terima kasih buat Coach Aris yang udah ngajarin kita untuk
mengingat kembali bahwa kita punya talenta yang Tuhan udah percayakan dan kita harus mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan kasih. Kalaupun kita belum mengembangkannya, kita harus datang sama Tuhan merendahkan diri supaya kita bisa mengembangkan talenta tersebut. Jangan sampai Tuhan ambil. Ya, thank you. Kamu dapat apa hari ini dari Coach Aris? Hari ini buat lebih bersyukur, nggak perlu iri hati akan sesama. Wih, yeay. Terima kasih Coach Aris, memberkati pelayanannya. Oke, jadi kita sebelum ke PPT kita mau doa persembahan. Teman-teman yang persembahan diminta ke tempatnya masing-masing. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu di mana pada siang hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa dari Coach Aris, di mana kami diajarkan ya Bapa untuk tidak iri hati akan sesama kami ya Bapa, dan juga mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki juga ya Bapa. Ya Bapa, sebentar juga kami ingin memberikan sebagian berkat yang telah Kau kirimkan ke kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Dan juga Engkau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita saksikan DM News minggu ini. Hai, shalom saudara. Saya mau tanya, siapa nih kalau bangun pagi langsung ngecek handphonenya? Tahukah saudara, bangun tidur dan langsung membuka gadget ternyata dapat membawa beberapa dampak negatif bagi kesehatan kita loh. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan DM News minggu ini. Saudara, dampak negatif ketika kita langsung buka HP di saat bangun pagi adalah cahaya biru dari layar gadget dapat menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur tidur, sehingga dapat membuat Anda merasa lebih lelah sepanjang hari. Dan poin yang kedua adalah menggunakan gadget sambil berbaring dapat menyebabkan postur tubuh yang buruk, sehingga berujung pada sakit leher dan sakit punggung. Bagaimana kalau kita ganti kebiasaan ini dengan hal yang lebih baik, seperti saat teduh dan berolahraga. Selain membangun disiplin dan komitmen terhadap pertumbuhan pertanian kita, kegiatan ini juga dapat berpengaruh positif pada kegiatan kita sepanjang hari. Apaan ini? Oh, ibadat Teens. Jangan lupa ya teman-teman untuk datang di ibadat Teens di RKD jam 10 pagi dan di Mall Darmogot jam 11 siang. Ditunggu ya teman-teman. See you there.
Tahukah saudara, acara yang begitu luar biasa ini untuk memberkati banyak jiwa-jiwa yang ingin dipulihkan. Lewat acara ini, GB dan Mogot yang dianugerahkan Tuhan memiliki program pemulihan baik AHC dan AHCC telah menjadi berkat untuk kota-kota yang ada di Indonesia. AHCC berikutnya tanggal 26 dan 27 Juli di Singkawang. Jika saudara rindu untuk menabur di pelayanan misi ini, bisa melalui nomor rekening berikut ini. Dengan mengurangi pemakaian gadget di pagi hari, dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan kita, sehingga kita bisa meningkatkan fokus dan kreativitas. Sekian Dem News minggu ini. Happy Sunday! Yeay, tepuk tangan dong teman-teman buat Dem News kita minggu ini. Oh iya, kita belum kenalan. Oh iya, lupa. Oke, teman-teman dari yang tahu belum namanya siapa? Asep. Asep. Saya Asep. Saya Udin. Kita Asep Udin. Yeay. Udah itu aja. Asep Udin aja udah. Oke, lanjut. Oh, PPT-nya tolong. Asep Udin. Keren sih. Asep Keren. Udin. Oke, kita mau ucapin welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali. Ada nggak ya teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah yang apa sih? Adulam yang Enpro. Nah itu ada yang sebelah Cigrace. Hai Cici. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Yuk teman-teman kita semua bilang sama-sama welcome home. Nah kita undang Cici untuk datang minggu depan di ibadah kita. Oke, di jam yang sama, di tempat yang sama. Nah, nextnya ada barcode yang Cici harus scan. Nah, kita mau welcomein Cici, kita mau kenal namanya, umurnya berapa. Jadi mohon di scan, nanti tim care akan follow up. Nggak mau dia apain kok, tenang aja. Cuma mau kenalan doang. Oke, terima kasih. Welcome home. Oke, next one. Oke, apa ini? Cool PPA Club. Oke, cool. Apaan tuh? Apa ya cool itu? Cool itu adalah community of love. Nah, teman-teman, siapa yang udah ikut cool di sini coba? Wih. Udah banyak. Mereka Oke, wah. Nah, community of love ini atau yang namanya cool ini adalah komunitas buat kita anak-anak muda di mana kita berkumpul dengan anak-anak seumur kita, saudara-saudara seumur kita sharing, kita cerita apa yang kita alamin, apa yang menjadi pergumulan kita. Jadi mereka itu menjadi support system buat kita, kayak gitu. Menurut kamu gimana? Cool itu gimana? Tempat sharing, terus kita juga bisa lebih banyak teman main. Oh iya, banyak teman fellowship-nya seru guys. Oke, bisa berfellowship juga kalau lagi kuliah berfellowship. Maksudnya kalian bisa ngobrol, apapun bisa dibicarakan. Jadi teman-teman yang rindu mau join cool silahkan join. Nanti tanya teman-teman pengerja yang ada di depan. Oke, selanjutnya. Apa nih? PPA Club Schedule. Oke, on Saturday. Ada apa aja nih? Ada futsal, badminton, sama basketball. Oke, futsal jam berapa? Kapan? Di mana? Jam 5 sore di RKD. Oke. Badminton? Minggu pertama. Oh, minggu pertama. Oke. Minggu pertama ada futsal di RKD dan jam 5 sore. Oke. WIB. Oke, lanjut. Ada badminton di Dragon Badminton Hall. Oke, itu jam berapa? Jam 6 sore tiap minggu ketiga. Oh, tiap minggu ketiga. Nah, kemarin minggu lalu kita itu nggak ada badminton karena kita lagi pergilah. Iya, Oke, dan akan digantikan minggu kelima. Berarti which is minggu ini. Minggu ini apa minggu depan ya? Minggu ini. Sabtu ini jangan lupa teman-teman datang ke Dragon Badminton Hall jam 6 sore. Kita mau bakar semangat kita. Kita mau bakar lemak-lemak yang tidak perlu itu. Yes. Bakar semuanya. Bakar. Oke. Selanjutnya ada basket di RKD tiap jam 5 sore.
pada minggu keempat ya. Oke, teman-teman yang rindu main basket, ayo dong. Temanin Abbas, mana Kodotus. Abbas? Biar dia punya teman main basket. Teman-teman yang lain juga temenin lah. Oke, jangan lupa datang basket di week keempat di RKD jam 5. Oke, selanjutnya ada apa ini? Oke, recruitment is open. Oke, apa aja nih yang Ada care center, ya, prayer, ya, event, ya. social media, and digital arts. Oke, care center itu ngapain? Coba. Care center itu yang nantinya nge-follow up teman-teman, terus yang ulang tahun, serta Ya. yang menyambut di depan kayak absensi. Oh. Itu juga bagian dari care Care center. Center. Jadi teman-teman yang rindu silakan join Care Center. Selanjutnya ada apa itu? Prayer. Prayer itu berarti berdoa dong. Yes. Ya, jadi tugasnya adalah mendoakan setiap ibadah kita, mendoakan atmosfer dalam ibadah kita juga. Jadi mendoakan doa syafaat atau mendoakan orang-orang yang butuh didoakan. Seperti itu. Oke, lanjut ada event. Event itu apa? Ini adalah yang sering bikin event-event kayak coloran, Coloran, terus kayak worship night, worship night. dan juga ada cool day itu. Oh ada cool day, wah ya. Ditunggu eventnya teman-teman. Nah buat teman-teman yang rindu nih kayak bisa pelayanan di event. Jangan lupa untuk join. Kalau bingung nih mau sama siapa ngomong sama teman-teman yang di depan juga nanti, oke? Yang terakhir ada social media and digital arts. Apa nih Claire? Ini bagian kamu kayaknya. Iya ini bagianku. Dia ini seperti ngedit PPT, lalu nge-record pas lagi ibadah. Oke. Sambil jumping gak tuh? Iya sambil jumping Oh, ya, iya. biar ada transisinya. Oh iya. Terus kalau misalnya nge-zoom langsung ke mukanya gitu? Iya. Oh iya. Langsung gini. Oke. Oke next. Selanjutnya. Pembicara minggu depan ada Pendeta Anta Kirana. Jadi harus datang gak nih Claire? Dateng dong. Gak Claire sih. Datang kayak Indi Udin. Nama saya terspion Bun. Oke. Salah. Oke, jadi teman-teman yang rindu untuk mendapatkan firman juga dari Pendeta Anta Kirana, silahkan join kita di hari Minggu di jam yang sama di tempat yang sama. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita mau info juga bahwa besok hari Senin di jam 7 malam kita ada rumah doa. Jadi teman-teman yang bergerak hatinya untuk ikut join, silakan join di ruang menara besar. doa yang besar sebelah sana. Nanti kalian bisa join, siapapun bisa join karena kita mau mendoakan untuk generasi kita dan kita juga mendoakan diri kita juga di sana. Oke, kalau kalian rindu digerakkan hatinya, silakan datang. Oke, itu aja teman-teman. We are going to say happy Sunday and God bless you. bye. Ya, Shalom. Sebelum kita berpisah di tempat ini, saya undang kita mari berdiri. Teman-teman, mari kita arahkan tangan kita kepada Coach Arief. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan untuk kami siang hari ini Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang dia sampaikan tidak ada yang kebetulan yang dia sampaikan hari ini Tuhan. Tapi kami percaya seizinnya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu, anak-anak muda Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya, bahkan dimanapun dia berada Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang terjadi dalam kehidupan Coach Arief Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko beserta wakilnya Tuhan. Bahkan Pak Samuel beserta wakilnya, Pak Alex Leo juga beserta wakilnya Tuhan. Penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi visi misi Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau mampukan mereka agar apa yang Tuhan sampaikan lewat kehidupan mereka Tuhan bisa mampu melakukannya Tuhan sesuai di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus juga kami berdoa buat mentor-mentor kami di yang pro ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan mentor yang baik, yang setia menemani kami Tuhan.
akan apapun yang menjadi tujuan Tuhan, visi misi Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau mampukan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa Tuhan untuk Indonesia kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam Indonesia ini Tuhan, kami percaya di dalam kehendaknya Tuhan. Bahkan ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami ini doa kami Tuhan, kami juga berdoa buat khusus pelayanan hari ini Tuhan. Apapun bagian kami, apapun tanggung jawab kami Tuhan, kami lakukan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan terlebih-lebih untuk jemaat-Mu Tuhan, mungkin ada yang datang hari ini Tuhan, ada yang sakit, ada yang membutuhkan pekerja, mungkin ada yang takut, khawatir, kegelisahan Tuhan. Biarlah semuanya di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Bahkan ada pengharapan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di masa muda kami ini Tuhan, kehendak Tuhan terus yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu sempurna terus dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah di tempat ini Tuhan, kami siap menerima berkat dari. Mari anak muda angkat kedua tanganmu dan kita buka hati bersama-sama. Engkau yang sangat dikasihi oleh Tuhan saat ini, terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati semuanya.